Ada satu pertanyaan yang mungkin tidak pernah benar-benar kita jawab dengan jujur. Kenapa hanya sedikit orang yang kuat tahajud? Bukan sedikit yang tahu tentang tahajud. Bukan sedikit yang pernah mencoba. Bukan sedikit yang pernah menangis dalam doa. Tetapi sedikit yang benar-benar bertahan. Terima kasih karena sudah berhenti sejenak di sini. Terima kasih karena tidak menggulir begitu saja. Mungkin kamu tidak berada di video ini secara kebetulan. Mungkin hatimu sedang lelah. Mungkin kamu pernah berniat bangun malam, tetapi berkali-kali gagal. Mungkin kamu pernah bertanya dalam hati, kenapa rasanya berat sekali? Tahajud bukan sekadar bangun pukul 3 pagi. Tahajud bukan sekadar 2 rakaat dalam gelap. Tahajud adalah undangan, dan tidak semua orang siap menerima undangan itu. Setiap malam, Allah membuka pintu langit. Setiap malam, ada waktu ketika doa terasa begitu dekat. Setiap malam, ada ruang hening yang seharusnya menjadi tempat kita pulang. Tetapi sebagian besar dari kita memilih tetap terlelap. Ini bukan tentang siapa yang lebih suci. Ini bukan tentang siapa yang lebih rajin. Ini tentang siapa yang benar-benar merasa butuh. Tahajud itu berat bukan karena tubuh terlalu lelah. Sering kali ia berat karena hati terlalu penuh. Hati yang terlalu penuh dunia akan sulit ringan menuju sajadah. Pikiran yang terlalu ramai oleh urusan esok hari akan sulit tenang untuk bermunajat. Kita ingin hidup berubah. Kita ingin rezeki dilapangkan. Kita ingin hati ditenangkan. Tetapi kita tidak selalu ingin mengubah kebiasaan yang membuat kita jauh. Kita ingin dekat dengan Allah, tetapi masih nyaman dengan jarak. Itulah sebabnya hanya sedikit yang kuat. Tahajud adalah latihan kejujuran. Tidak ada yang melihat ketika kita bangun. Tidak ada yang memuji ketika kita sujud. Tidak ada yang tahu berapa lama kita menangis. Semua terjadi dalam sunyi. Dan disitulah ujian sebenarnya. Apakah kita mencari Allah atau mencari pengakuan? Di siang hari, kebaikan mudah terlihat. Di siang hari, ibadah mudah disaksikan. Tetapi di malam hari, hanya ada kita dan Allah. Tidak ada sorotan, tidak ada tepuk tangan, hanya hati yang telanjang di hadapan Tuhannya. Banyak orang ingin hasil dari tahajud, tetapi sedikit yang siap membayar harga konsistensinya. Harga itu bukan uang, harga itu bukan popularitas. Harga itu adalah kenyamanan. Kenyamanan untuk tidur lebih lama. Kenyamanan untuk begadang tanpa arah. Kenyamanan untuk menunda perubahan. Kita sering meremehkan kekuatan kenyamanan. Padahal ia adalah salah satu penghalang terbesar menuju kedekatan. Kasur yang hangat terasa lebih nyata daripada pahala yang tak terlihat. Rasa kantuk terasa lebih mendesak daripada panggilan langit. Dan tanpa sadar, kita selalu memilih yang terasa, bukan yang bernilai. Coba renungkan perlahan. Jika ada janji bertemu seseorang yang sangat kita cintai pada pukul 3 pagi, apakah kita akan tetap tertidur? Jika ada kabar bahwa seseorang akan memberikan hadiah besar di sepertiga malam, apakah kita akan menolak bangun? Lalu mengapa ketika Allah yang memanggil, kita sering mengabaikan? Jawabannya mungkin tidak enak didengar. Karena cinta kita belum sepenuhnya tumbuh. Karena rasa butuh kita belum sepenuhnya matang. Karena kita masih merasa mampu tanpa harus mengetuk langit di tengah malam. Padahal tahajud bukan tentang Allah membutuhkan kita. Kitalah yang membutuhkan Allah. Orang yang kuat tahajud bukan selalu yang paling baik hidupnya. Seringkali justru yang paling sadar bahwa dirinya rapuh. Ia tahu hidup ini tidak pasti. Ia tahu esok bisa berubah drastis. Ia tahu bahwa kekuatan dirinya terbatas. Kesadaran itu membuatnya gelisah jika tidak bermunajat, bukan karena takut pada hukuman, tetapi karena takut jauh dari sumber ketenangan. Ada rahasia yang jarang dibahas. Tahajud bukan dimulai ketika alarm berbunyi. Tahajud dimulai dari bagaimana seseorang menjalani harinya, bagaimana ia menjaga lisannya, bagaimana ia menjaga pandangannya, bagaimana ia mengelola waktunya. Hati yang terlalu sering terpapar hal-hal yang mengeraskan akan sulit lembut di sepertiga malam. Dosa kecil yang diulang-ulang bisa menjadi beban besar saat ingin bangun.
Bukan karena Allah menolak, tetapi karena hati merasa tidak pantas. Rasa tidak pantas itu diam-diam mematikan keberanian untuk mendekat. Dan akhirnya kita memilih tetap tidur daripada menghadapi rasa bersalah. Padahal Allah tidak menunggu kesempurnaan kita. Allah menunggu kepulangan kita. Tahajud adalah tanda bahwa seseorang mulai merindukan rumahnya. Ia mungkin masih banyak salah. Ia mungkin masih sering jatuh. Tetapi ia tidak ingin terus menjauh. Mengapa hanya sedikit yang kuat? Karena hanya sedikit yang mau konsisten ketika tidak ada perubahan instan. Banyak orang bangun malam saat sedang terdesak masalah. Saat hati hancur, saat kehilangan menghantam, malam menjadi tempat berlindung. Tetapi ketika keadaan membaik, perlahan sajadah kembali dilipat. Artinya yang dicari bukan kedekatan, melainkan solusi. Dan ketika solusi terasa sudah ada, kebutuhan untuk bangun pun menghilang. Disinilah letak perbedaannya. Orang yang benar-benar kuat tahajud menjadikan malam sebagai kebutuhan, bukan cadangan. Ia tidak menunggu badai untuk sujud. Ia sujud bahkan ketika langit cerah. Ia tidak menjadikan tahajud sebagai pelarian. Ia menjadikannya pertemuan. Pertemuan yang ia rindukan. Jika sampai di titik ini hatimu terasa disentuh, jangan abaikan rasa itu. Mungkin itu adalah panggilan yang selama ini kamu tunda. Mungkin itu adalah bisikan lembut yang mengingatkan bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dijalani tanpa kedekatan. Tahajud bukan tentang menjadi manusia sempurna. Tahajud tentang menjadi manusia yang sadar diri. Sadar bahwa kita lemah. Sadar bahwa kita butuh. Sadar bahwa tanpa Allah, kita mudah goyah. Dan kesadaran itu tidak selalu datang dengan keras. Ia datang pelan. Ia datang melalui rasa hampa yang sulit dijelaskan, melalui kegelisahan yang tidak tahu sebabnya, melalui pertanyaan-pertanyaan yang muncul di tengah malam. Mengapa hati ini belum tenang? Mengapa pencapaian belum memuaskan? Mengapa doa terasa jauh? Jawabannya mungkin bukan pada apa yang kurang kita miliki. Jawabannya mungkin pada apa yang kurang kita datangi. Sepertiga malam bukan sekadar waktu. Ia adalah kesempatan. Kesempatan untuk merapikan hati sebelum dunia kembali ribut. Kesempatan untuk menangis tanpa harus terlihat kuat. Kesempatan untuk mengakui bahwa kita tidak selalu sanggup sendirian. Hanya sedikit yang kuat tahajud karena hanya sedikit yang berani jujur pada dirinya sendiri. Jujur bahwa selama ini ia terlalu sibuk mengejar dunia. Jujur bahwa selama ini ia sering melupakan sumber kekuatannya. Jujur bahwa selama ini ia lebih sering mengeluh daripada berserah. Kejujuran itu menyakitkan, tetapi justru disitulah awal perubahan. Jika kamu masih mendengarkan sampai di sini, mungkin hatimu belum mati. Mungkin masih ada cahaya kecil yang ingin dijaga. Biarkan cahaya itu tumbuh. Tuliskan amin di kolom komentar untuk menyalurkan energi positif. Bukan sekadar tulisan, tetapi sebagai doa kecil agar Allah memberi kita kekuatan menjadi bagian dari sedikit orang yang bertahan. Karena perjalanan ini belum selesai. Apa yang membuat orang benar-benar gagal menjaga tahajud bukan hanya soal malas atau lelah. Ada lapisan yang lebih dalam. Dan di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih jauh ke dalam ruang batin itu. Jika di bagian sebelumnya kita berbicara tentang panggilan dan kejujuran hati, maka di bagian ini kita masuk lebih dalam. Karena kenyataannya, yang membuat seseorang gagal menjaga tahajud seringkali bukan kurangnya iman, melainkan kurangnya kesadaran yang utuh tentang hidupnya sendiri. Kita hidup di zaman yang membuat malam kehilangan maknanya. Malam dulu identik dengan istirahat, refleksi, dan keheningan. Sekarang malam sering berubah menjadi perpanjangan siang. Lampu tetap menyala, layar tetap terang, percakapan tidak pernah benar-benar selesai. Tubuh memang berada di kamar, tetapi pikiran masih berkelana. Kita menunda tidur bukan karena perlu, tetapi karena tidak ingin berhenti. Tidak ingin berhenti dari distraksi. Tidak ingin berhenti dari kebisingan. Tidak ingin berhenti menghadapi diri sendiri. Dan tanpa sadar, kita menciptakan jarak dengan sepertiga malam. Tahajud membutuhkan hening.
Sedangkan kita membiasakan diri hidup dalam bising. Hening itu menakutkan bagi sebagian orang. Karena dalam hening, tidak ada yang bisa kita salahkan. Dalam hening, kita bertemu dengan isi hati kita yang sebenarnya. Di siang hari, kita bisa bersembunyi di balik kesibukan. Di malam hari, semua topeng jatuh. Mungkin inilah alasan tersembunyi mengapa banyak orang sulit bangun tahajud. Bukan hanya karena kantuk, tetapi karena takut berhadapan dengan dirinya sendiri. Takut menyadari bahwa hidupnya belum terarah. Takut mengakui bahwa selama ini ia sering lalai. Takut melihat betapa rapuhnya ia tanpa pertolongan Allah. Kesadaran seperti itu memang tidak nyaman. Namun justru dari kesadaran itulah kekuatan lahir. Orang yang kuat tahajud biasanya bukan orang yang hidupnya tanpa masalah. Seringkali justru yang hidupnya penuh ujian. Ia pernah jatuh, ia pernah kecewa, ia pernah merasa tidak dipahami. Tetapi dari pengalaman itu, ia belajar satu hal, bahwa manusia tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri sepenuhnya. Ia belajar bahwa sandaran paling kokoh hanya kepada Allah. Dan kesadaran ini mengubah cara pandangnya terhadap malam. Malam bukan lagi sekadar waktu tidur. Malam menjadi ruang perbaikan. Malam menjadi tempat memulihkan jiwa yang lelah. Sedangkan bagi orang yang merasa hidupnya baik-baik saja, tahajud sering dianggap tambahan. Tambahan yang boleh dilakukan atau tidak. Tambahan yang tidak mendesak. Tambahan yang bisa ditunda. Disinilah letak perbedaannya. Orang yang merasa cukup dengan dunia tidak merasa perlu bangun malam. Orang yang merasa kuat dengan kemampuannya sendiri tidak merasa perlu mengetuk langit. Padahal rasa cukup itu sering kali semu. Harta bisa hilang, jabatan bisa lepas, kesehatan bisa berubah dalam satu diagnosis. Dan ketika semua itu goyah, barulah manusia sadar bahwa ia membutuhkan sandaran yang tidak pernah runtuh. Tahajud mengajarkan kesadaran sebelum kehilangan datang. Ia melatih hati agar tidak terlalu bergantung pada yang fana. Namun ada satu hal lagi yang jarang dibahas. Dosa yang dianggap kecil. Kita sering meremehkan kebiasaan yang tampak sepele. Ucapan yang menyakiti tanpa disadari. Pandangannya yang tidak dijaga. Janji yang diabaikan. Semua itu perlahan mengeraskan hati. Hati yang keras sulit lembut dalam sujud. Hati yang terbiasa menunda kebaikan akan menunda bangun malam. Bukan karena Allah menjauh, tetapi karena kita sendiri membangun tembok. Tembok itu tidak terlihat, namun terasa ketika alarm berbunyi dan tangan kita refleks mematikannya. Ada bisikan halus yang berkata, masih ada waktu, masih bisa besok, masih bisa nanti. Dan bisikan itu kita dengarkan berulang-ulang. Hingga akhirnya kebiasaan menunda menjadi karakter. Tahajud tidak bisa berdiri di atas karakter yang gemar menunda. Ia membutuhkan disiplin. Ia membutuhkan kesungguhan. Ia membutuhkan keputusan yang tegas. Dan keputusan itu tidak lahir dalam satu malam. Ia dibentuk dari kebiasaan kecil sepanjang hari. Cara kita menjaga waktu salat wajib. Cara kita memperlakukan orang lain. Cara kita memaafkan. Semua itu memengaruhi kekuatan kita di sepertiga malam. Ada orang yang berkata, saya ingin tahajud tapi tidak kuat. Mungkin pertanyaannya bukan pada kekuatan fisik. Mungkin pertanyaannya pada prioritas. Apa yang paling kita utamakan sebelum tidur? Apakah kita menyiapkan hati untuk bangun? Atau kita membiarkannya lelah tanpa arah? Tahajud adalah buah dari kesadaran panjang. Ia bukan hasil dari emosi sesaat. Ia bukan hasil dari menonton satu video lalu tersentuh. Ia adalah hasil dari keputusan yang diulang setiap hari. Dan disinilah banyak orang berhenti. Karena mengulang keputusan itu tidak selalu mudah. Ada malam ketika tubuh benar-benar lelah. Ada malam ketika masalah terasa berat. Ada malam ketika hati terasa kosong. Tetapi justru di malam seperti itulah tahajud paling berarti. Datang kepada Allah bukan saat kita kuat saja. Datang kepada Allah juga saat kita rapuh. Orang yang kuat tahajud bukan berarti tidak pernah gagal. Ia juga pernah tertidur. Ia juga pernah lalai. Bedanya, ia tidak menyerah pada kegagalan itu. Ia bangkit lagi keesokan malam.
Ia mencoba lagi tanpa drama. Ia memperbaiki niatnya perlahan. Karena baginya, tahajud bukan proyek jangka pendek. Ia adalah perjalanan seumur hidup. Dan perjalanan itu tidak selalu lurus. Kadang ada jeda, kadang ada turun naik. Namun selama hati masih ingin kembali, pintu itu tidak pernah tertutup. Jika sampai di titik ini kamu merasa sedang bercermin, jangan menghindar. Mungkin Allah sedang mengetuk hatimu lewat kesadaran kecil ini. Mungkin selama ini kamu terlalu keras pada dirimu sendiri. Merasa gagal karena tidak konsisten. Merasa tidak layak karena sering tertidur. Padahal yang Allah lihat bukan hanya keberhasilan bangun, tetapi juga niat yang terus dihidupkan. Tahajud bukan tentang menjadi manusia yang tanpa celah. Tahajud tentang menjadi manusia yang terus mencoba mendekat. Dan kedekatan itu dibangun dari kesadaran yang jujur. Kesadaran bahwa hidup ini sementara. Kesadaran bahwa waktu tidak selalu panjang. Kesadaran bahwa suatu hari nanti kita akan ditanya, bagaimana kita menggunakan malam-malam kita. Malam adalah bagian dari umur. Jika siang kita sibuk bekerja untuk dunia, maka malam seharusnya menjadi ruang bekerja untuk akhirat. Namun lagi-lagi, hanya sedikit yang benar-benar menyadari hal ini sebelum terlambat. Karena dunia terasa begitu nyata, sedangkan akhirat terasa jauh. Tahajud mengajarkan kita melihat yang jauh seolah dekat. Ia mengingatkan bahwa hidup tidak berhenti pada pencapaian hari ini. Ia mengingatkan bahwa ada kehidupan yang lebih panjang menunggu. Dan kesadaran itulah yang membuat sebagian orang bertahan. Mereka tidak bangun malam karena takut dipandang buruk. Mereka bangun karena takut kehilangan kesempatan bertemu dengan Tuhannya. Jika hatimu mulai terasa lebih lembut saat membaca ini, jangan biarkan ia kembali keras. Tuliskan amin di kolom komentar untuk menyalurkan energi positif. Sebagai doa agar Allah menanamkan kesadaran yang kokoh dalam diri kita. Karena di bagian berikutnya, kita akan berbicara tentang satu hal yang lebih dalam lagi. Tentang konsistensi yang sunyi. Tentang cinta yang tidak lagi mencari balasan cepat. Tentang bagaimana tahajud mengubah hidup bukan dengan cara yang instan, tetapi dengan cara yang paling mendalam. Pada akhirnya, pertanyaannya bukan lagi kenapa hanya sedikit orang yang kuat tahajud. Pertanyaannya berubah menjadi, apa yang membuat mereka bertahan? Karena setelah kita memahami tentang panggilan dan kesadaran, ada satu lapisan terakhir yang lebih dalam. Lapisan tentang cinta yang matang. Lapisan tentang komitmen yang tidak bergantung pada suasana hati. Banyak orang memulai tahajud dengan semangat yang menyala. Air mata mengalir, hati bergetar, doa terasa begitu dekat. Namun waktu berjalan, masalah mulai mereda, kesibukan kembali padat, dan perlahan, rasa itu tidak lagi sekuat dulu. Disinilah banyak orang berhenti, karena mereka mengejar rasa, bukan hubungan. Tahajud bukan tentang sensasi spiritual, bukan tentang merinding, bukan tentang pengalaman luar biasa yang bisa diceritakan. Tahajud adalah tentang hadir. Hadir meski hati sedang biasa saja. Hadir meski doa belum terjawab. Hadir meski tidak ada perubahan instan dalam hidup. Orang yang kuat tahajud memahami satu hal penting. Kedekatan dengan Allah tidak selalu terasa dramatis. Kadang ia sangat tenang. Kadang ia sangat sunyi, kadang ia bahkan terasa datar. Tetapi justru dalam kedataran itulah keikhlasan diuji. Apakah kita tetap datang walau tidak mendapatkan apa-apa secara emosional? Karena cinta sejati tidak selalu berisik. Ia konsisten, ia setia, ia tidak pergi hanya karena suasana hati berubah. Orang yang kuat tahajud biasanya telah melewati fase kecewa. Kecewa karena doa belum dikabulkan. Kecewa karena perubahan hidup tidak secepat yang diharapkan. Kecewa karena masih saja jatuh pada kesalahan yang sama. Namun mereka tidak menjadikan kecewa sebagai alasan untuk menjauh. Mereka menjadikannya alasan untuk semakin mendekat. Mereka sadar bahwa tahajud bukan alat untuk mengendalikan Allah. Tahajud adalah cara untuk mengendalikan diri sendiri. Mengendalikan ego, mengendalikan ambisi yang berlebihan. Mengendalikan rasa ingin serba cepat. Di zaman yang serba instan,
Tahajud mengajarkan kesabaran. Bangun tanpa ada yang tahu. Berdoa tanpa ada yang memuji. Menangis tanpa ada yang mengusap. Semua dilakukan hanya karena Allah. Dan disitulah kualitas jiwa dibentuk. Tahajud perlahan mengubah cara seseorang melihat hidup. Masalah tidak lagi dianggap sebagai akhir segalanya. Kehilangan tidak lagi terasa menghancurkan sepenuhnya. Kegagalan tidak lagi membuatnya runtuh. Bukan karena hidupnya bebas ujian, tetapi karena ia punya tempat kembali setiap malam. Ia tahu kemana harus mengadu sebelum mengeluh kepada manusia. Ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ketenangan yang lahir dari kebiasaan bersandar dalam gelap. Dan ketenangan itu tidak muncul dalam semalam. Ia tumbuh perlahan, dari satu malam ke malam berikutnya. Dari satu sujud ke sujud berikutnya. Inilah yang sering tidak terlihat oleh orang lain. Mereka melihat hasilnya, tetapi tidak melihat prosesnya. Mereka melihat ketenangannya, tetapi tidak melihat air matanya. Mereka melihat ketegarannya, tetapi tidak melihat perjuangannya melawan kantuk. Karena tahajud memang bukan untuk dipamerkan. Ia terlalu suci untuk dijadikan cerita kosong. Hanya Allah yang benar-benar tahu siapa yang bangun dan siapa yang tertidur. Dan justru karena tidak terlihat itulah ia begitu bernilai. Orang yang kuat tahajud tidak selalu sempurna di siang hari. Ia tetap manusia. Ia bisa salah. Ia bisa tergelincir. Namun malamnya menjadi tempat memperbaiki diri. Ia tidak menunggu menjadi baik untuk bangun malam. Ia bangun malam agar menjadi lebih baik. Ini perbedaan yang sangat halus, tetapi menentukan. Jika seseorang menunggu dirinya sempurna baru mau tahajud, ia tidak akan pernah memulai. Karena manusia tidak pernah benar-benar sempurna. Tahajud adalah proses, bukan garis akhir. Dan proses itu membutuhkan ketekunan. Ketekunan yang lahir dari tujuan yang jelas. Jika tujuan tahajud hanya dunia, maka ia mudah goyah. Ketika dunia terasa cukup, ia berhenti. Tetapi jika tujuan tahajud adalah Allah sendiri, maka ia tidak tergantung keadaan. Ia tetap datang walau sedang bahagia. Ia tetap datang walau sedang sedih. Ia tetap datang walau sedang bingung. Karena yang ia cari bukan sekadar solusi. Ia mencari kedekatan. Kedekatan yang membuat hatinya hidup. Dan disinilah jawaban yang paling dalam. Hanya sedikit orang yang kuat tahajud karena hanya sedikit yang benar-benar siap berubah. Tahajud bukan hanya menenangkan, ia juga mengoreksi. Dalam doa, seseorang sering disadarkan tentang kesalahannya sendiri, tentang niat yang kurang lurus, tentang sikap yang perlu diperbaiki. Tidak semua orang siap menerima koreksi dari Allah. Banyak yang ingin diberi, tetapi tidak ingin ditegur. Banyak yang ingin dikabulkan, tetapi tidak ingin diubah. Padahal perubahan adalah bagian dari doa yang dikabulkan. Ketika seseorang istiqomah tahajud, perlahan hidupnya diarahkan. Lingkungannya bisa berubah. Prioritasnya bisa bergeser. Cara pandangnya terhadap dunia bisa berbeda. Dan perubahan itu tidak selalu nyaman. Ada kebiasaan lama yang harus ditinggalkan. Ada pertemanan yang mungkin harus dibatasi. Ada ambisi yang mungkin harus diluruskan. Semua itu bagian dari perjalanan. Maka wajar jika hanya sedikit yang bertahan. Karena tidak semua orang siap membayar harga perubahan. Namun bagi yang memilih bertahan, ada hadiah yang tidak terlihat. Hatinya lebih peka, doanya lebih tulus, hidupnya lebih terarah. Ia mungkin tidak menjadi orang paling kaya. Ia mungkin tidak menjadi orang paling terkenal, tetapi ia memiliki sesuatu yang tidak bisa dibeli. Kedekatan dengan Allah. Dan kedekatan itu membuatnya kuat bahkan ketika sendirian. Jika kamu membaca sampai bagian ini, mungkin ada sesuatu dalam dirimu yang sedang tumbuh. Mungkin kamu merasa belum konsisten. Mungkin kamu masih sering gagal bangun. Tetapi selama hatimu masih ingin mencoba, perjalanan itu belum selesai. Tidak perlu langsung sempurna, tidak perlu langsung setiap malam. Yang penting adalah tidak menyerah. Karena yang Allah lihat bukan hanya keberhasilanmu bangun, tetapi kesungguhanmu untuk kembali.
Tahajud bukan tentang menjadi bagian dari yang sedikit untuk merasa istimewa. Tahajud adalah tentang menjadi hamba yang sadar diri. Sadar bahwa hidup ini singkat. Sadar bahwa dunia tidak selalu memberi jawaban. Sadar bahwa satu-satunya tempat yang tidak pernah mengecewakan adalah Allah. Jika hatimu tergerak, jangan biarkan ia kembali dingin. Tuliskan amin di kolom komentar untuk menyalurkan energi positif. Sebagai doa agar Allah menguatkan langkah kita di sepertiga malam. Sebagai harapan agar kita termasuk dalam sedikit orang yang bukan hanya tahu tentang tahajud, tetapi juga menjaganya. Karena pada akhirnya, tahajud bukan tentang siapa yang paling kuat. Ia tentang siapa yang paling rindu. Dan rindu yang tulus selalu menemukan jalannya pulang.